Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ustaz Yazid. Tafadhol Ustaz Yazid. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka surat An-Nahl, surat 16. An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat An-Nahl. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahjaba wahdah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. Fi surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl surat 16 ayat 125 ini adalah landasan dari materi yang akan kita sampaikan. Dalil dari materi yang akan kita sampaikan. Selama ini kita sering mengenal atau mendengar istilah dakwah. What the meaning of dakwah? What the meaning of da'i ilallah? What the meaning of mad'u ilallah? What the meaning of murabi? What the meaning of a'do? What the meaning of ustad? What the meaning of talamid? Pada kesempatan kali ini temanya adalah urgensi dakwah. Pentingnya kita memahami makna dakwah. Ada beberapa cabang yang akan kita bahas, tetapi pada malam hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian. Satu pengertian, kedua adalah cara berdakwah. Yang ketiga adalah tujuan daripada dakwah. Baik, yang pertama yaitu pengertian dakwah. Harus melekat di dalam diri kita bahwa yang namanya dakwah itu adalah ud'u. Da'a yad'u. Bahasa Arabnya da'a mengajak, yad'u memanggil. Ud'u aku mengajak. Ilal sabili rabbik, kepada jalan Allah, kepada jalan Rabbi. Nah, sampai di sini titik dulu. Jadi yang dinamakan dakwah adalah mengajak diri, keluarga, dan orang lain ke jalan Allah. Tangannya sambil begini, ke jalan Allah. Bukan kepada partai, bukan kepada golongan, bukan kepada lainnya, tapi hanya ke jalan Allah. Apalagi kalau ngajak ke bioskop, itu bukan dakwah namanya. Itu namanya ulin. Atau ngajak ke hutan,
jenganjingan, lewat bedul, itu namanya nganjingan ya, bukan dakwah. Jadi dakwah harus melekat dalam diri kita, artinya ngajak, bukan ngejek. Nah, bagaimana jiwa kita, diri kita, keluarga kita ini mengajak kepada jalan Allah. Jadi kalau tetangga melihat Pak Tono, melihat akhlaknya yang baik. Kalau Pak tetangga melihat keluarga Bapak Beni, melihat keluarganya yang soleh dan soleh, begitu dakwah. Ini pengertian dakwah secara bahasa. Ud'u mengajak, da'a mengajak, yad'u sedang mengajak kepada jalan Allah. Satu titiknya ya, bukan ilaina. Ngajak itu bukan ke saya supaya mentaati saya, bukan supaya mentaati golongan saya, bukan, tapi supaya mentaati di jalan Allah, supaya on the track fisabilillah. Ini bahasa anak sekarang, on the track fisabilillah gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi kalau Pak Tono hari ini ditanya apa artinya dakwah, on the track fisabilillah, mantap kan? Itu. Insya Allah. Ketika kita udah berada di jalan Allah, itulah berarti kita orangnya disebut dai. Pak, saya kan cuma bisa ngaji doang, nggak ngajak orang. Itu mengajak diri sendiri pun termasuk ya. Nah, ini. Bisa dipahami apa artinya dakwah, Pak Tono? Insya Allah. Apa artinya dakwah? Mengajak kepada diri sendiri, orang lain atau tetangga, saudara dan untuk menuju jalan Allah. Harus difahami betul. Jadi kita hari ini Bapak Tono, Bapak Beni dinobatkan sebagai dai, sebagai orang yang mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak tetangga untuk baik di jalan Allah. Insya Allah. Bapak Tono udah biasa ke masjid, walaupun tidak mengajak mulutnya, tapi dengan perilakunya ke masjid atau ke musala itu sudah membuat orang tertarik, membuat magnet. Oh, Pak Tono ke masjidnya, tanpa diketahui oleh kita, orang lain mencontoh, itulah orang yang sangat baik. Jadi dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan lukisan, bisa dengan perbuatan. Dengan teladan ya. Kalau kita tidak mampu bicara, cukup dengan perbuatan. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa ilam yastati fabi qalbi wa bi lisanihi wa illam yastati wa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan lisanmu, rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, rubahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Jadi ada keterkaitan antara iman dan dai. Orang beriman harus mau mengajak dirinya ke jalan Allah. Saya ulangi, dakwah itu bisa dengan berbagai cara. Yang pertama tadi apa? Dengan lisan, menjadi khotib, menjadi penceramah. Yang kedua dengan tulisan, tindakan, dengan mengarang atau bikin status yang baik aja itu sudah merupakan dakwah.
syiar. Kemudian juga bisa dengan perbuatan, akhlak. Sudah ada 2 poin ya. Yang pertama pengertian dakwah, yang kedua bentuk dakwah tadi. Kemudian yang ketiga adalah cara berdakwahnya Rasulullah. Ud'u, lihat ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah ini. Cara dakwah Rasulullah adalah bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan bijaksana. Dengan tidak menyakitkan. Dengan baik. Dengan lembut. Namanya bil hikmah. Dengan sesuai karakter orang tersebut. Makanya ketika kita mau terjun di dunia dakwah, minimal kita menjadi dai di rumah, kita harus pahami anak kita bagaimana perilakunya. Jangan disamakan anak yang satu dengan yang lainnya. Pasti dia punya adat masing-masing. Disitulah kita harus mampu memberikan sentuhan iman, sentuhan dakwah itu. Dengan hikmah. Jadi kalau ada sekarang dakwah hanya menghujat pemerintah, menghujat ini, menghujat ustadz, menghujat ulama, berarti belum bil hikmah. Dakwah itu dengan hikmah. Rangkul, jangan dipukul. Kalau udah dirangkul baru dipukul gitu ya. Dirangkul dulu. Setelah dirangkul baru dikasih kewajiban apa, sholat, kewajiban silaturahim, kewajiban. Ini begitu Rasulullah. Enggak langsung dikasih kewajiban yang berat. Ada sholat. Wal mau'idotul hasanah. Yang kedua, metode yang kedua yaitu dengan mau'idoh hasanah. Yaitu dengan nasihat yang baik, yang menyentuh. Nah ini. Dari hati ke hati, dari lisan ke lisan, dari akhlak ke akhlak, yang menyentuh. Nah ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau diskusi dengan orang, maka orang yang kita ajak ke jalan Allah itu diskusilah dengan baik. Nah ini. Jangan kita, lebih baik kita merasa mengalah lah. Karena kita punya misi ingin memberikan nilai-nilai yang positif yang belum sampai gitu. Ini. Jadi cara dakwah Rasulullah yang kedua adalah satu bil hikmah. Bil hikmah. Yang kedua dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga yaitu dengan diskusi yang baik. Gitu. Itulah nanti kita akan lanjutkan minggu depan insyaallah. Itulah cara-cara yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengemban amanah risalah dakwah ini. Semoga kita mampu menteladani kebaikan dan akhlak Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, sampai ini kalau berkaitan dakwah kita untuk diri sendiri, dakwah untuk diri sendiri ya. Kadang-kadang kan kita on the track, kadang-kadang belok-belok kanan kiri, itu supaya konsisten gimana, San? Pertama, kalau kita ingin istiqomah, maka kita harus berdoa kepada Allah supaya konsisten istiqomah di jalannya. Maka kita harus berdoa, karena
dengan doa itulah akan muncul kekuatan dalam diri kita. Ya. Tanpa membangun hubungan dengan Allah, maka istiqomah akan hilang. Ada gangguan dikit, hujan dikit, sudah nggak mau berada dalam gerbong dakwah ini, gitu. Yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan cara mencari teman bergaul dengan orang-orang yang istiqomah. Contoh misalnya Pak Beni sudah niat istiqomah di Masjid Agung. Bertemannya tentu dengan orang-orang yang suka ke Masjid Agung. Jangan yang suka ke warung kopi. Nanti mau ke masjid dulu, malah ngopi dulu. Akhirnya waktunya sholat masih ngopi. Terus yang ketiga, yaitu dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Nah itu barangkali ya, ada 3 hal. Yang pertama doa, yang kedua cari teman yang baik, yang ketiga adalah dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh ingin berada di on the track Allah, maka orang tersebut akan diberi petunjuk. Demikian. Ya, sama-sama. Pak Tono, bisa dipahami? Belum. Samina wa ta'ala dulu. Baik, kalau gitu mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk berkahnya ya, saya kembalikan ke MC untuk penutup doa Bapak Tono nantinya. Mangga Pak. Iya. Pak Tono doa. Dilanjut ya. Sudah selesai ya. Ya. Mungkin mau disimpulkan dulu sama Pak Beni. Ya. Disimpulkan dulu. Alhamdulillah ada tadi apa yang catat itu yang pertama tentang pengertian, tentang cara, sama tentang tujuan. Berdakwah itu artinya mengajak diri, keluarga, saudara ke jalan Allah. Ada yang dengan hikmah, yang kedua saya masih lupa tuh. Kemudian tadi kan untuk supaya konsisten di dakwah itu pertama harus berdoa kita. Yang kedua mencari teman yang memang sama-sama konsisten. Yang ketiga itu bermujahadah. Itu saja. Ya. Berikutnya doa Pak Detono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Anda biasanya ya masjidah ya Rabbana kama yanwa bijalali wa tawasimistani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ana wa sujudana wa asbutana wa tadzabana wa su'ana wa ta'abudana wa ta'afirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa minal khasirin. Rabbana wa tahmil alaina isran wa la tina min qalbina. Rabbana wa tuhamilna wa taqattala bih wa fu'anna wa khfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk pekan depan, mudah-mudahan udah off air ya. Amin. Tetap sehat saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.